Mari sebelum kita memuji Tuhan, semuanya teman-teman yang di rumah maupun di rumah sejati, kita semuanya bangkit berdiri. Meskipun kita di rumah, tapi kita mau all buat Tuhan, karena Tuhan memperpanjang dalam hidup kita. Apa teman-teman? Untuk dalam persona, dalam perbuatanmu, hapuskan raguku, kebuktikan janjimu, kebuktikan janjimu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau terpesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku, kebuktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kamu baca apa-apa teman-teman, semua menjadi baru, karena ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku, Kau jaga hidupku, sayang jadi jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Lebih kencang lagi. Katakan sungguh Tuhan mempesona dalam hidupku. Sungguh Kau mempesona dalam perbuatanmu. Hapuskan laguku. Tuhan buktikan kasih-Mu untuk kita semua. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan sama-sama, Kau baca hidupku, semua menjadi baru, karena ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku, Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau baca hidupku, semua menjadi baru, dan ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku, Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku.
teman-teman, hanya Tuhan Yesus yang menjadi mahkota ke depan kita. Amin. Dan sekarang teman-teman, saya sudah akan kembali. Saat ini kita pertama benar-benar membawa pujian kita. Kita mau membawa penyembahan kita di dalam tangan Tuhan. Teman-teman yang di rumah, ayo kita rasakan hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita. You are here, moving in the night. I worship you, I worship you, I worship you. You are here. I worship you, I worship you, I worship you. Katakan you are here, you are here, moving in the night. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this place, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, where is you are? You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, where is you are? You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. You are here. You are here. Hey, I worship you. I worship you. You are here. You are here. Then you are the Lord. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Then you are the Lord. I worship you.
Tuhan. Kau bekerja di tempat ini. Oh, Yesus. I worship you, Jesus. I worship you. Ayo kita sembah Dia. Kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita serahkan segala hati kita sembah Tuhan. This is my life, Jesus. Hanya Engkau Allah yang kami percaya, Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Tiada satupun Tuhan yang seperti Engkau, Yesus. Tiada satupun Tuhan yang menyayangi, Tuhan. Kami dengan segenap hati, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak berkat setiamu Tuhan hari ini Bapak. Buat kebenaran-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat Engkau Tuhan yang sudah menjadi teladan kami Bapak. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan kami mau Tuhan hidup sungguh-sungguh untuk mengikut Engkau Bapak. Kami mau Tuhan menjadi remaja Tuhan yang bercahaya Bapak. Kami mau Tuhan menjadi remaja Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Menjadi terang dunia Bapak. Menjadi biji mata-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi teman-teman kami semua Bapak. Kami Tuhan serahkan hidup kami ke dalam tangan Bapak. Sebab Tuhan hanya Engkau Tuhan yang sanggup Bapak menguatkan hati kami Bapak. Karena kasih-Mu Tuhan sempurna Bapak dalam hidup kami Bapak. Kami tidak dapat Tuhan, kasih manusia Tuhan tidak dapat Bapak menguatkan kami Bapak. Tapi hanya kasih-Mu Bapak yang memenuhi hati kami Yesus. Kami serahkan Bapak ke dalam tangan-Mu.
Engkau berkati juga Tuhan, setiap kakak Tuhan yang akan membawa firman-Mu Tuhan. Engkau berkati selalu Bapak, Engkau urapi Tuhan di lidah dan mulut kata-kata Tuhan yang akan menyampaikan seluruh firman-Mu Tuhan. Engkau campur tangan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak setiap firman ini ke dalam tangan. Haleluya. Teman-teman yang percaya katakan. Amin. Oke, selamat sore semua. Ya, tes. Gema Kak Hendro. Tes. Jelas ya? Jelas kalau ini? Oke. Sip, oke. Oke, iya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol yang santai ya tentang bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kita punya nilai-nilai di dalam love, sex, and dating yang baik gitu ya. Nah, tentunya sudah nggak sabar semua ya, tapi Kak Hendro mau ajak kita semua, kita satu di dalam doa, supaya kita fokus ya, ambil catatannya ya, karena banyak poin-poin yang Kak Hendro akan sampaikan hari ini, dan itu akan membekali kalian untuk ke depannya. Oke? Yuk kita satu dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa hadirat-Mu, kekudusan-Mu Tuhan, nyata di tempat kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, sore hari ini kami mau bersatu hati, kami mau sepakat untuk kami punya nilai-nilai yang baik, punya nilai-nilai yang kudus Tuhan, di dalam masa berpacaran, di dalam masa single, maupun kami di masa kami menikah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu itu menjadi berbuah-buah Tuhan, berlipat-lipat kali ganda di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Oke, nah hari ini Kak Hendro lebih nervous gitu ya, karena apa? Karena live di banyak teman-teman yang langsung gini ya. Nah, oke, sekarang untuk minggu yang ini kita masuk minggu ketiga, di mana kita masih bicara tentang seputar love, sex, and dating ya. Tapi khusus untuk yang episode kali ini kita akan banyak tanya jawab ya. Kita akan banyak tanya jawab. Apa sih yang menjadi kegelisahan kalian? Apa sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam hidupnya kalian gitu ya, tentang seputar love, sex, and dating gitu ya. Tapi Kak Hendro sudah siapin nih, ada beberapa pertanyaan yang nanti Kak Hendro akan bahas. Tapi nanti kalau kalian misalnya mau bertanya, silakan ya. Sementara untuk kakak-kakak yang lain boleh di open mic ya, mic-nya boleh dibuka. Jadi kalau misalnya kakak-kakak yang lain mau menambahkan, Kak Hendro kasih waktu ya. Jadi langsung aja, jadi Kak Hendro nggak usah tawarkan kakak-kakak untuk memberikan tambahan, tapi langsung langsung untuk menambahkan begitu ya. Oke, kita akan bahas tentang mitos dan fakta dalam hubungan dalam love, sex, and dating ya. Oke, yang pertama, pertanyaan yang pertama yang sering muncul yang Kak Hendro lagi kumpulkan nih. Pasangan yang ideal itu pasti pasangan yang cocok gitu. Nah, menurut kalian itu mitos atau fakta? Fakta atau mitos yang di sini? Hah? Benar? Fakta? Nah, sayangnya teman-teman, kan kita sudah pelajari ya yang minggu lalu. Minggu yang pertama masih ingat kan? Kita bahas tentang perbedaan antara cowok sama cewek ya. Nggak ada, bahkan anak kembar pun itu tidak ada yang sama persis. Nggak ada yang pernah cocok gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa kalau yang yang pasangan ideal itu pasti cocok, itu nggak mungkin teman-teman ya. Karena apa? Karena cowok dan cewek itu pasti nggak cocok gitu ya.
yang cowok sukanya ini, yang cewek sukanya itu. Pasti lain. Dalam apa lagi? Dalam bertindak juga beda juga. Yang satunya multitasking, yang satunya cuma single tasking gitu ya. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi artinya di sini Kak Hendro mau tambahkan bahwa pasangan ideal itu belum tentu cocok, teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri atau adaptasi supaya menjadi lebih baik. Itu yang kebenarannya itu seperti itu. Oke ya, jadi kita sudah bahas di minggu yang pertama, jadi Kak Hendro nggak usah panjang-panjang di poin yang ini. Oke, ada tambahan yang lain, kakak-kakak yang lain? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Oke, yang kedua, lebih berharga punya pacar daripada nggak punya. Betul nggak ini? Mitos atau fakta ini? Hah? Bener tak? Bener nggak? Kalau punya pacar itu lebih berharga daripada yang nggak punya pacar. Betul nggak? Oke, kita buka ya. Kita buka di Yesaya 43 ayat 4. Siapa di sini yang bisa bantu? Felix atau siapa gitu? Tolong dibacain dong. Yesaya 43 ayat 4. Aku. Yesaya 43 ayat 4. Oke, Kak Hendro langsung baca aja ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi teman-teman, rasa berharga kita bukan terletak karena kita punya pacar, atau karena kita punya pasangan hidup, atau kita punya suami atau istri. Tetapi rasa berharga kita itu berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa karena engkau begitu berharga dan engkau mulia, maka aku mengasihi engkau. Jadi jelas bahwa di sini adalah mitos ya teman-teman ya. Jadi punya pacar kek, nggak punya pacar kek, kamu tetap berharga. Amin. Setuju ya, yang di sini juga ya. Kamu punya pacar atau nggak punya pacar, kamu tetap berharga. Ya, kamu ganteng ataupun kamu jelek, kamu tetap berharga. Ya, nggak ada yang jelek di hadapan Tuhan karena Tuhan menciptakan setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Oke, jelas ya. Oke, yang ketiga, kalau nggak sekarang nanti si dia diambil orang gitu ya. Bener nggak sih? Bener nggak statement itu? Kak, kalau nggak sekarang keburu disambut sama temanku, Kak. Betul nggak itu? Hah? Kenapa ya? Kenapa Susi? Kenapa Susi kok ketawa gitu? Hah? Punya pengalaman nggak, Sus? Hah? Launya. Nah, seringkali teman-teman, kita merasa bahwa kalau nggak sekarang, ini harus waktunya nih, Kak Hendro. Dia itu sudah baik, dia itu sudah mapan gitu ya, sudah pokoknya cinta banget, care banget gitu ya. Kalau nggak sekarang nih, cowok yang kayak gini nih, pasti disikat sama temanku gitu ya. Ini Kak, ini cantik banget Kak, kalau nggak sekarang, wis pasti laku ini Kak. Teman-teman, itu ternyata mitos, sayangnya ternyata itu mitos ya teman-teman ya. Nah, Kak Hendro mau buktikan ya, di mana ayatnya? Di Pengkhotbah 3 ayat 11. Yuk, kita buka yuk, Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, gitu ya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman, ada waktu Tuhan yang tepat, ya. Waktu Tuhan itu tepat, nggak sekarang. Kenapa nggak sekarang? Karena kalian masih sekolah, ya. Kalian masih sekolah. Lah terus kapan, Kak Hendro? Aku sudah kuliah, misalnya yang kuliah ini ya. Di sini ada siapa? Andeng, ada Felix, ada Patrick gitu ya. Nah, itu kan boleh berarti, Kak Hendro. Tunggu sebentar ya. Jangan dibangunkan dulu cintamu ya. Tunggu sebentar. Karena apa? Karena masih panjang sekali, Nak, ya. Masih panjang sekali. Segala sesuatu Tuhan katakan indah, tepat pada waktunya. Nah, terus mungkin bertanya ya. Mungkin ada nggak yang bertanya? Loh, Kak Hendro, kapan sih waktu yang tepat itu ya? Kapan waktu yang tepat? Nah, kalau ini sih nggak ada di dalam Alkitab ya. Kamu cari di
Di perjanjian lama sampai perjanjian baru nggak mungkin ada batasan umur yang pasti kapan kamu memulai suatu hubungan gitu ya. Tetapi kalau menurut Kak Hendro di usia 22, 25 lah, ayo coba cari gitu ya, cari mulai lihat kanan kiri gitu kan, di usia 22 sampai 25, ada yang usianya udah 22, 25, coba Yoel lah, oh andeng, oh ya andeng ya, andeng, nah mulai cari ya, Deng, mulai cari, bukan mulai pacaran, Deng ya, oke, mulai cari, mulai lihat-lihat lah, ya, nah, di usia berapa Kak? Mungkin di usia 28 sudah siap mungkin ya untuk menikah gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa sih kok usianya di atas 20 seperti itu? Yang pertama, siapa ini ya yang ketawa ini? Oh, Kak Valen ya, oke. Nah, kenapa kok di atas 25 ya? Karena, kok di atas 25? Di atas 20 kenapa sih? Karena pada waktu kita di bawah umur 20 tahun ya, otak kita itu masih lebih banyak menggunakan otak otak yang belakang ya. Jadi kalau Kak Hendro search tadi di Google ya, masih banyak gunakan otak yang di belakang. Otak yang di belakang itu apa? Cintanya itu bukan cinta yang rasional, tapi cinta yang digerakkan oleh perasaan, digerakkan oleh hati yang maksudnya kadang-kadang nggak rasional gitu ya. Nah, itu kurang matang teman-teman. Tapi kalau usianya sudah 20 ke atas, otak yang lebih bekerja adalah otak bagian depan. Otak yang bagian depan itu otak yang mempengaruhi kita untuk kita mengambil keputusan lebih matang daripada sebelum kita berusia 20 ke atas. Jelas ya? Jadi segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Loh Kak, tapi nggak enak kan nunggu? Yes, nggak enak. Nggak ada yang namanya nunggu itu enak ya. Contoh misalnya, pernah semua naik sepeda motor pernah ya? Nah, pada waktu di traffic light atau di lampu lalu lintas kalau merah, enak nggak kalian nunggu? Lebih sering mana kalian nerobos sama nunggu? Ayo. Nah, ya itu jujur ya, jujur. Nah, kayak gitu. Seringkali kita itu nggak sabar. Tetapi Tuhan katakan apa di firman-Nya hari ini? Tuhan katakan apa? Segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Ya, oke. Nah, yang keempat ini nggak kalah seru nih. Jodoh itu di tangan Tuhan. Mitos atau fakta? Ayo. Tunggu dah. Hah? Jodoh itu di tangan Tuhan. Betul nggak? Fakta atau mitos? Nah, tapi hari ini agak kontroversial ya. Kak Hendro ngomongnya, sayangnya itu 50% ya. 50% fakta, 50% mitos. Gitu ya. Loh, Kak Hendro kenapa Kak Hendro kok ngomong itu mitos gitu ya? Yuk kita buka yuk di mana nih? Di Amsal 18 ayat 22. Amsal 18 ayat 22. Nah, di sini dikatakan bahwa di Amsal 18 ayat 22, siapa mendapatkan istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal oleh Tuhan. Di sini kata mendapat. Teman-teman, mendapat itu tiba-tiba jatuh dari langit atau gimana teman-teman? Hah? Mendapat itu find out. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya itu find out, menemukan. Mendapat di sini menemukan. Jadi kata kerja di sini itu merupakan kata kerja, bukan kata yang pasif gitu ya. Tetapi ini kata kerja, menemukan. Jadi begini ya teman-teman, Tuhan tuh menurut Kak Hendro ya, dan Kak Hendro percaya Kak Hendro ini benar ya. Kalau yang kakak-kakak lain mau menambahkan boleh ya ini ya, silakan ya. Jadi Kak Hendro butuh bantuan kakak-kakak yang lain untuk jawab ini ya. Tapi menurut saya pribadi teman-teman, nggak ada Tuhan itu nggak pernah. Ya mungkin ada lah ya, mungkin ada. Percaya Kak Hendro masih percaya ada 1-2% di mana Tuhan itu benar-benar menetapkan pasangan hidup, misalnya ya. Entah lewat yang supranatural atau bagaimana kamu akan dipertemukan. Misalnya nih, jodohnya siapa? Jodohnya si Nopi misalnya. Nopi, kamu pasti jodohnya nanti sama Joni misalnya ya. Nah, Nopi nanti sama Joni. Jadi Tuhan tuh ngomong sama Nopi, Nop, nanti jodohmu itu Joni. Saya rasa ya, Kak Hendro rasa itu cuma 1-2% teman-teman.
tetapi yang lebih banyak, Tuhan izinkan setiap kita, ya, Tuhan izinkan setiap kita untuk memilih dan mengambil keputusan, teman-teman. Ya, jadi di sini, nah, terus perannya Tuhan di mana, Kak Hendro? Perannya Tuhan itu memberikan guidance. Tuhan itu memberikan guidance, memberikan tuntunan, pasti betul. Ya, karena apa? Nanti kita akan belajar ya, apa sih yang Tuhan sudah kasih guidance di dalam pacaran, bagaimana memilih cowok atau cewek yang menurut Tuhan itu kayak apa sih gitu ya. Nah, itu Tuhan kasih guidance. Itu Tuhan kasih guidance. Tapi selebihnya teman-teman, kita temukan sendiri. Makanya Kak Hendro percaya bahwa kita itu harus berdoa ya. Ada 3B. Berdoa, bergaul, sama berkaca ya. Berdoa, bergaul, berkaca. Kalau berdoa toh nggak pernah berkaca, nggak pernah bergaul, ataupun kamu tinggal semedi di mana misalnya, di goa misalnya, nggak akan ketemu pasangan hidupmu, teman-teman. Ya, yakin kan, 100% kamu akan jomblo. Ya, karena apa? Karena kamu tinggal di goa, nggak mungkin ada tiba-tiba ada Tarsan wanita atau Tarsan cowok gitu ya yang menghampiri kamu gitu ya, nggak mungkin. Makanya nggak cukup hanya berdoa, teman-teman. Ya, jadi perannya Tuhan di sini menurut Kak Hendro, jodoh itu di tangan Tuhan. 50% ya. Karena apa? Karena Tuhan itu kasih guidance, tapi selebihnya 50% yang lainnya kita yang memilih, kita yang menentukan, gitu ya. Ada tambahan kakak-kakak yang lain? Ada pertanyaan. Oh, sorry. Oke. Dalam kekristenan juga. Nanti Alex itu pertanyaan itu nanti akan Kak Hendro bahas di poin yang berikutnya lah ya, Alex ya. Sudah Kak Hendro masukin list kok, Alex. Oke. Berikutnya next. Yang ini ada kakak-kakak mau menambahkan, Kak Nike, Kak Rudi, Kak Elita, Kak Alisa, Kak Dendi, Kak Valen. Gimana Kak Valen? Mau ngomong ya Kak Valen? Ayo, buruan Kak. Enggak ya? Belum, masih mikir, mau ngecat apa ini. Iya, masih mikir. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau Kak Hendro dari pertanyaan 1 sampai 4 itu ya, kalau Kak Hendro kasih contoh, itu sama seperti orang yang jemput di bandara gitu ya. Pernah semuanya naik pesawat? Kalau nggak pernah naik pesawat ya, jemput di terminal lah ya, jemput di terminal atau jemput di mana lah ya, terserah. Jemput seseorang di sekolah misalnya. Nah, itu harus apa? Harus menemukan orang yang tepat, bener nggak? Jadi kalau kita jemput itu kita harus pasti siapa orang yang kita jemput itu. Namanya itu harus ada, jelas. Jadi nggak bingung, jemput siapa itu nggak bingung. Jemput orang yang jelas. Ya, terus kemudian tempatnya harus jelas juga. Tempatnya di gate berapa, terus kemudian di terminal berapa. Kalau kamu tempatnya di tempat yang salah, ya pasti kamu akan temukan orang yang salah. Betul ya teman-teman ya. Kalau kita carinya di tempat-tempat dugem misalnya, tempat-tempat yang nggak benar, tempat diskotik atau apa ya tentunya kamu nggak akan dapat yang terbaik gitu kan. Nah, selain tempatnya, waktunya teman-teman. Bayangin ya kalau yang dijemput itu datangnya jam 3, tapi kamu datang menjemput jam 5. Terlambat teman-teman. Ya, kalau ketagihan kamu ketemu siapa? Ketemu sama cleaning service-nya. Ya, mau sama pasangan sama cleaning service-nya? Nggak mau kan gitu. Bukan itu kan yang kita cari gitu kan. Bukan orang itu yang kita cari, tapi kita lagi nunggu orang yang tepat. Jadi makanya butuh waktu yang tepat. Di tempat yang tepat, orang yang tepat juga. Jelas ya, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat, ya. Oke. Nah, yang kelima ini, ini apa ini ya? Love at the first sight. Jadi cinta pada pandangan pertama. Betul nggak sih? Mitos ya itu. Cinta pada pandangan pertama. Fakta atau mitos? Hah? Iya, ya itu. Oke, thank you. Nah,
sekali lagi itu Kak Hendro katakan itu cuma 1%. Cinta pada pandangan pertama itu bisa 1%, 2% teman-teman. Karena apa? Karena itu bukan cinta ya. Pada waktu kamu lihat itu bukan cinta, tapi like. Likes at the first sight itu betul. Jadi suka pada pandangan pertama betul. Tetapi kalau cinta nanti dulu, ya nanti dulu. Karena apa? Karena di dalam proses dari pertemanan sampai kita ke pernikahan itu ada proses-proses, ada tahap-tahapnya, ya. Tahap yang pertama ada tahap apa? Perkenalan misalnya, ya kan? Ada tahap perkenalan, ada tahap pertemanan, ada tahap persahabatan. Terus ada tahap pacaran dan ada tahap menikah. Nah, tentunya di setiap tahap ini misalnya perkenalan, kalian boleh kenalan dengan siapapun kan, baik itu beda agama, terus kamu apalagi baik kamu yang misalnya teman-temanmu yang beda nilai, beda prinsip dengan kamu, boleh di dalam konteks kenalan. Kenalan itu boleh dengan siapapun teman-teman ya. Tapi untuk jadi teman, nah kalau mulai jadi teman itu kan pasti mikir, teman yang mana yang cocok gitu kan? Teman mana yang bisa menyesuaikan dengan saya? Bukan yang cocok ya, karena nggak ada teman yang cocok. Pasangan aja nggak ada yang cocok tadi ya. Tapi mana ya yang bisa menyesuaikan dengan saya? Betul ya? Kalau kita punya teman pasti paling nggak kita sudah mulai pilih-pilih gitu. Mulai masuk ke dalam saringan-saringan. Nah, apalagi kalau kita masuk ke tahap yang berikutnya yaitu persahabatan. Pasti lebih ketat lagi. Ya. Gimana kalau dia marah, ya toh? Kalau kita mau jadi sahabatnya orang kan kita pasti lihat dulu nih keluarganya kayak apa. Terus kemudian kalau dia marah kayak apa sih? Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, betul? Nah, tahap berikutnya pacaran, otomatis lebih ketat lagi. Apa sih mimpi-mimpinya? Ya, lebih baik bertukar apa? Bertukar ide, bertukar apa lagi? Bertukar visi, arah, tujuan. Itu lebih penting daripada bertukar air liur, ya, betul ya? Nggak ngerti semua ya di sini ya. Oh ya wes gak apa-apa ya. Oke. Nah, daripada kamu sibuk ciuman, tukar air liur, lebih baik tukar mimpi, tukar ide. Itu yang benar. Ya. Oke ya. Nah, apalagi masuk di dalam pernikahan teman-teman. Pacaran aja itu nggak cukup. Tapi benar-benar bisa nggak Kak? Kalau di pacaran itu kita putus, bisa jadi. Ya. Tetapi kalau kamu sudah masuk di dalam pacaran itu harus jelas. Kenapa kamu pacaran? Karena komitmen untuk menikah. Jelas ya itu ya. Oke, next. Ini yang cewek-cewek ya. Cewek-cewek mungkin akan berkata gini nih. Kak, kalau punya pacar yang tajir itu pasti bahagia, Kak. Betul nggak? Cewek-cewek yang di sini. Kayak lu tanya nih. Kalau punya cowok yang tajir, terus kemudian ganteng, pasti bahagia nggak hidupmu? Hah? Gak mesti ya. Oke. Nah kalau cowok-cowok, sekarang yang cowok-cowok yang aku tanya nih, kalau kamu punya pacar yang apa namanya bodinya kayak gitar gitu ya, kayak biola gitu, nah, bahagia nggak kira-kira hidupmu? Ketemu, dengerin, dengerin. Ya. Nah, kalau kamu misalnya nih ya, ketemu sama cewek yang begituan, cewek yang cantik banget, yang bodinya oke banget. Nah, bangga nggak kamu pasti kenalin nggak? Oh, ini loh pacarku gitu ya, dipamerin kayak di etalase gitu ya. Kan pasti bahagia kan hidupnya kan? Nah, pasti menaikkan prestis hidupmu kan. Wah, aku lumayan ini ya gitu. Gitu nggak sih? Benar nggak nih sih? Fakta atau mitos ini? Apa ya? Sekali lagi ya teman-teman, ternyata impian kalian itu mitos ya. Mitos. Kenapa Kak? Karena belum tentu orang yang misalnya ini, yang cowoknya cakep, tajir, tapi ngeselin, suka selingkuh. Bahagia nggak hidupmu? Iya. Terus yang tadi ceweknya, misalnya ceweknya bodinya bagus sih, tapi misalnya kentutan misalnya. Nah, misalnya kayak gitu kan nggak tahu kan? Nah, jorok misalnya. Nggak tahu kan? Gitu. Nah, jadi mending nggak usah pakai, teman-teman dengerin. Jadi nggak usah pakai standarnya dunia deh. Kalau mau cari pasangan hidup nggak usah pakai standarnya dunia deh.
Kalau pakai standarnya dunia pasti mengecewakan gitu ya. Nah, Kak, emang ada guidance untuk kita menemukan kriteria untuk menemukan pasangan hidup? Nah, ada nih ya. Oke, yuk kita buka nih. Untuk yang cowok-cowok, buka untuk yang cewek ya. Kalau kamu mau punya cowok yang kayak apa? Ini di sini nih. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Oke ya, saya dulu bacain. Karena itu penilik jemaat haruslah seseorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, ya, suami dari satu istri, dapat menahan diri. Nih cowok-cowok nih, koreksi, kamu menahan diri nggak? Bisa mengendalikan diri nggak? Bijaksana, ada nggak kamu bijaksana? Sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Seorang kepala yang keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, prinsip yang seperti itu harus dipunyai nih sama cowok-cowok. Ya, oke, amin? Ya, oke ya. Nah, kalau yang untuk cewek-cewek yang kayak apa sih? Nah, ini yang cewek-cewek nih. Perhatikan yang cowok-cowok. Kalau kamu pilih cewek harus kayak gini nih. Di Amsal 31. Amsal 31 ya, mulai dari ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Berarti pertama, istrinya harus cakap ya. 11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik, ya, suka berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Ya, berarti yang suka berbuat jahat siapa ini? Cewek ya berarti ya. Enggak, itu enggak benar ya. Tetapi biasanya yang suka gosip, yang suka ya gitulah ya. Itu biasanya cewek gitu ya. Nah, 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya, senang bekerja dengan tangannya. Jadi bukan cewek-cewek yang pemalas. Kalau cewek-ceweknya cuman tidur, bangkong, makan, tidur, bangkong gitu, senang nggak nih cowok-cowok? Nggak suka kan? Ya. Nah, terus kemudian ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Loh, ini loh, dengerin baik-baik ya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli buah ladang yang diinginin dari hasil tangan kebun anggur yang ditanaminya. Wes pokoknya itu nanti bacaan sendiri di Amsal 31. Ya, Kak Hendro nggak cukup waktu untuk menjelaskan semuanya. Tetapi itu panduan cowok-cowok untuk dapetin istri cewek itu kayak apa sih? Itu salah satunya. Ya, ada berikutnya itu Kak Hendro cuma lupa catat di mana ayatnya, adalah istri yang tentram. Jadi istri itu harus salah satu yang dipunyai seorang istri, yang harus dipunyai seorang istri itu apa yang cewek-cewek harus punya itu roh yang tentram, ya. Roh yang tentram itu kalau cowok itu biasanya lebih gerusa-gerusu, lebih lebih ceroboh, lebih tapi cewek ini bisa menenangkan, terus kemudian membawa roh yang tentram. Itu yang harusnya dipunyai oleh cewek-cewek. Oke ya. Nah, jadi dari sini, loh Kak, tadi itu apakah mutlak Kak? Apakah harus Kak yang tadi poin-poin yang di kriteria yang Kakak sebutkan itu apakah harus dipunyai? Teman-teman, itu Kak Hendro bilang itu nggak mutlak ya. Masih ada toleransi di sana sini. Jadi misalnya nih, kalau ceweknya nggak bisa masak, sedangkan di Amsal tadi kan dibilang harus menyediakan makanan, bangun malam-malam dan menyediakan makanan buat isi rumah. Padahal sekarang bisa Grab gitu ya. Bisa Grab food atau apa. Teman-teman, ini nggak mutlak, tetapi harus ada yang mutlak. Yang harus mutlak itu apa? Harus mutlak itu adalah pengenalan mereka akan Tuhan. Bagaimana mereka takut akan Tuhan. Bagaimana mereka mencintai Tuhan. Itu yang mutlak, teman-teman. Oke? Sambil diperhatikan karakternya. Ya, karakter yang seperti apa? Yang tadi yang seperti yang Amsal atau di Timotius tadi ya, katakan gitu ya. Oke, nah jadi intinya kalau kamu mau cari anak Tuhan, sebelum kamu cari anak Tuhan, jadilah anak Tuhan terlebih dulu, ya. Kalau kamu pengennya dapat yang terbaik,
jadilah yang terbaik terlebih dulu. Oke, nanti itu ada Kak Dendi yang akan bahas itu ya. Nanti minggu depan akan dibahas oleh Kak Dendi secara detail. Bagaimana sih kita bangun hidup kita dengan baik gitu ya. Itu minggu depan. Oke, yang berikutnya. Kak, nggak seru kalau nggak pegang tangan, ciuman, ataupun ML. Betul nggak sih? ML itu bingung jelasinnya ya. Karena ada anak kecil-kecil juga ini ya. Nah, ML itu ya, pokoknya hubungan yang boleh dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ya, nah seperti itu benar nggak sih? Nggak asik Kak kalau nggak pegangan tangan, nggak ciuman, itu nggak asik, betul nggak? Mitos atau fakta teman-teman? Oh iya, baik-baik semua kalau di sini ya. Oke, ya. Cuma kayak Droto yang enggak ya. Oke, ya wes, nggak apa-apa lah, ya. Nah, teman-teman, dengerin baik-baik. Semuanya itu mitos ya teman-teman, karena apa? Karena teman-teman harus ingat bahwa yang namanya sentuhan fisik itu tidak akan pernah menurun, teman-teman. Sentuhan fisik itu akan selalu meningkat, mengalami eskalasi. Eskalasi itu meningkat terus. Jadi misalnya nih, kalau kamu sudah pegangan tangan, kamu tidak akan berhenti di pegangan tangan aja. Waktu pegangan tangan pertama kali, ya mungkin gemeteran, kayak ada setrumnya gitu ya. Lama-lama, waktu kita sering pegangan tangan, setrumnya hilang. Nah, mulai cari setrum yang lain. Pegang apa lagi? Pegang pundak gitu ya. Oh, enggak, pegang pinggang dulu mungkin ya. Pegang pinggang dulu, terus pegang pundak, pegang-pegang yang lain. Ya, bisa nggak usah dibayangkan ya. Ini mulai membayangkan, nggak usah dibayangkan. Jadi intinya, teman-teman, hindari sentuhan fisik. Kalau kamu sudah tergoda ataupun kamu jatuh di dalam dosa waktu kamu sudah pegangan tangan, ya sudah, jangan lakukan yang lainnya, ya. Jangan lakukan sentuhan fisik, karena kalau kita sentuhan fisik ya itu tadi rawan untuk jatuh dalam pencobaan yang seperti itu, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Kak Endro, tanya deh sama Kak Lisa ya, Kak Endro, kalau selama pacaran gitu ya, selama pacaran Kak Endro nggak pernah pegangan fisik, teman-teman, ya. Kak Endro cuma pegang Kak Lisa itu waktu apa? Waktu foto pre-wed, karena nggak mungkin kalau nggak pegangan tangan gitu ya. Terus kemudian waktu Kak Lisa nyebrang, ya Kak Endro sering-sering nyebrang sih waktu itu ya. Ya karena itu cuman itu ya bisa. Sampai saya ketawa itu. Malah ya. Enggak, itu bercanda ya, itu bercanda. Enggak. Ya, jadi intinya teman-teman di dalam sentuhan fisik itu kalian harus ingat ada yang namanya quotes yang namanya point of return gitu loh. Point of no return. Jadi artinya kalau kita sudah sampai di atas, kita nggak akan kembali lagi ke bawah. Oke? Ngerti ya? Ya. Jadi kalau Kak Endro punya prinsip my first kiss is my wedding kiss gitu ya. Jadi ciuman pertamanya Kak Endro itu ya pada waktu wedding kiss itu. Itu yang harusnya jadi apa ya? Jadi prinsip dalam hidup kalian juga gitu. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Ini. Nah, Kak. Ini yang sering juga nih. Kak, nanti aku lagi tertarik sama yang dari agama seberang nih, Kak. Nanti tak bantu, Kak, untuk supaya aku memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Aku nanti bantu dia, untuk dia bisa kenal Tuhan, Kak. Pasti wes janji sungguhan. Nah, kira-kira itu mitos atau fakta? Hah? Bisa fakta, bisa mitos. Ya, tapi Kak Endro katakan itu 99% itu mitos. Ya, kenapa mitos? Karena ada prinsip firman Tuhan yang sangat jelas. Ya, dan kita nggak boleh main-main di situ gitu ya. Nah, apa prinsip firman Tuhan ini? Di 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Nah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
Jadi jelas ya teman-teman bahwa Kak Hendro nggak lebih percaya firman Tuhan sih kalau itu adalah mitos. Karena apa? Karena kita nggak akan bisa, teman-teman. Contohnya gini ya. Terus ada lagi kan di ayat yang lain Tuhan katakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Betul ya? Yang namanya sesuatu yang buruk itu narik kayak gaya gravitasi, teman-teman. Ya. Sedangkan kamu kan tadi mau nolong. Nolong itu apa? Berarti ngangkat dari atas kan? Gampang mana kamu ketarik ke bawah atau kamu narik ke atas? Gampang narik ke bawah, teman-teman. Jadi artinya apa? Jangan deh kalau ngelawan gaya gravitasi kayak gitu, ya. Karena Tuhan sudah kasih gaya gravitasi, tujuannya apa sih? Itu jelas. Kalau kamu bergaul dengan orang yang buruk atau orang yang nggak punya nilai-nilai yang seperti yang kamu punya, dan kamu mau memaksakan diri untuk itu, usahamu akan jauh semakin susah, teman-teman, gitu ya. Dan kamu akan kamu akan lihat itu. Kalau misalnya kamu nggak berhasil tarik gitu ya, kamu akan lihat neraka itu di depanmu gitu ya. Kamu akan lihat neraka di depanmu atau kamu mau lihat surga di depanmu, itu pilihanmu. Ya, jadi yuk jangan melawan firman Tuhan deh. Yuk kita kembali ke firman Tuhan. Ini bukan pendapatnya Kak Hendro loh, tapi ini firman Tuhan yang katakan. Oke, cari yang pasti-pasti aja, jangan coba-coba. Ya, itu ya. Nah, ada prinsip ya. Ada prinsip yang namanya Tuhan kasih prinsip 3S juga. Yang sepadan, sepadan, searah, dan senang gitu ya. Kayak itu kasih 3S ini, sepadan, searah, dengan senang. Apakah sepadan itu? Sepadan itu apa? Sepadan itu kita sama-sama punya pengenalan akan Tuhan. Ya, kita sama-sama anak Tuhan. Harus sepadan. Nggak bisa yang lainnya. Oke ya, itu sepadan. Kemudian searah. Searah itu punya tujuan yang sama, punya visi yang sama. Jangan kamu married dengan, misalnya nih, jangan kamu married dengan apa? Misalnya dengan cowok yang nggak tahu mau dibawa kemana hubungannya. Terus, ataupun kamu cuma digantungin doang, dipacar-pacarin doang, dipegang-pegang doang, tapi nggak mau dikawin-kawinin gitu ya. Nah, jangan mau. Ya, kalau nggak punya arah kayak gitu, langsung putusin. Karena nggak punya arah itu. Ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Cari yang bisa membuat kamu bahagia, yang senang. Ya, cari yang bisa membuat kamu bahagia. Ingat bahwa kebahagiaan kita itu karena pilihan kita. Seperti tadi Kak Edo bilang, kalau kamu mau surga, kalau kamu menikmati surga di dalam hidup rumah tanggamu, bayangin ya teman-teman ya, kalau kamu salah pilih, kamu berarti selama lebih dari separuh hidupmu, ya, lebih dari separuh hidupmu, kamu sudah lebih dulu mencicipi neraka, teman-teman. Ngeri nggak sih? Padahal belum mati, tapi sudah cicipin neraka di bumi, gitu loh. Nah, itu kan ngeri gitu. Itu separuh lebih dari hidupmu. Jadi kalau misalnya nih kamu married di umur 30 tahun, padahal kamu nanti misalnya punya umur 80 tahun, berarti 50 tahun kamu habiskan waktumu dengan orang yang salah. Bisakah kamu bahagia dengan orang yang seperti itu? Nggak bisa pasti. Ya, kalau kamu memilih memilih 50 tahun itu hidupmu bahagia, miliki proses yang benar, miliki jalan yang benar. Proses yang benar akan menghasilkan hasil yang benar. Kalau prosesnya salah, pasti hasilnya kurang bagus. Ya, nah tadi kan itu dengan yang pasti yang beda agama. Nah, bagaimana yang pertanyaan Felix tadi ya? Pertanyaannya Felix tadi, Kak, gimana kalau yang beda aliran, beda apa Kak Jendi itu namanya? Beda gereja, beda. Ya, oke, kekristenan kan macam-macam ya, Kak. Kalau menurut Kak Hendro ya, nanti kakak-kakak yang lain boleh menambahkan ya, Kak. Woi, yang lainnya boleh ya. Nah, jadi kalau menurut Kak Hendro, kalau dengan yang nggak sama, misalnya nih, nggak sama dengan di lain gereja, nggak apa-apa sih. Itu sama-sama anak Tuhan kok. Kita ingat ya, ada sesuatu yang mutlak dan ada sesuatu yang tolerable. Tolerable itu apa? Yang bisa kita toleransi, yang bisa kita adjust, yang kita bisa maklumi, yang kita bisa terima. Nah, kamu lihat, yang mutlak itu yang mana? Yang mutlak itu adalah anak Tuhannya, takut akan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam mengasihi Tuhan. Itu yang mutlak. Terus kemudian yang tolerable itu apa? Kayak misalnya tadi, bisa nggak kalau misalnya kamu harus ke gerejanya dia? Nah, itu Kak Hendro
kembalikan ke kalian masing-masing. Tetapi kalau Kak Hendro berkata bahwa itu bukan sesuatu yang mutlak, teman-teman. Tetapi itu sesuatu yang masih tolerable. Bisa nggak kamu adjust? Kalau kamu merasa itu nggak bisa kamu adjust dan nggak bisa, maksudnya banyak konflik yang akan timbul dari situ, ya mending nggak usah. Tetapi kalau kamu bisa terima, kamu bisa menyesuaikan diri, ya kenapa tidak? Ya, menurut Kak Hendro simpelnya sih seperti itu sih, teman-teman. Nah, itu kalau dari jawabannya Kak Hendro. Ada tanggapan Felix mungkin? Cukup. Oh, cukup ya, Alex. Oke. Nah, jadi hari ini Kak Hendro mungkin kasih sampai di situ, teman-teman. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang bertanya lagi, boleh? Kita masih punya waktu 5 menit ya. Saya bacain pertanyaannya ya, Kak Hendro. Nah, cewek naksir cowok, ya nggak apa-apa lah. Ya wajar cewek naksir cowok naksir cewek wajar. Kalau yang cowok naksir cowok, ya tau lah ya, gitu. Ya itu nggak wajar, ya. Wajar. Tapi dengerin ya. Kalau cowok itu nembak cewek gitu ya, nah itu memang kodratnya ya. Kalau ditolak ya woles aja ya, nggak apa-apa, nggak usah merasa, waduh, hancur hatiku ditolak gitu ya, nggak usah gitu ya, nggak perlu. Makanya kalau nggak mau ditolak, jadilah laki-laki yang apa? Laki-laki yang berkualitas. Cewek juga. Kalau kamu mau mau nggak ditolak atau mau banyak yang deketin, ya jadilah yang berkualitas juga. Nah, tetapi senang boleh, simpatik boleh, naksir boleh, nggak salah. Tetapi menurut Kak Hendro harus, kalau cewek, cowok juga sih, kalau senang sama cewek atau apa gitu ya harus elegan lah ya. Harus elegan itu maksudnya apa, Kak? Ya kelihatan sih, pasti kelihatan ya. Maksudnya kelihatan kalau cewek itu naksir si cowok itu pasti kelihatan juga. Tetapi coba deh, nggak usah nyatain dulu perasaannya, tetapi mulai dari percakapan yang simple aja. Misalnya nih, saat teduhmu apa? Kamu dapat apa sih saat teduh hari ini gitu ya. Nah, itu contoh pertanyaan misalnya yang bisa dibahas. Nah, kalau dianya bersambut ya, kalau si cowoknya ini nanggepin apa yang kamu tanya, nah itu salah satu tanda juga. Oh, berarti dia masih mau ngomong sama aku gitu ya. Tapi kalau cowoknya udah males untuk ngobrol, udah males nggak ngasih jawaban, menurut Hendro, oh ya itu berarti ya itu batasan yang sudah dipasang oleh si cowok itu ya sampai di situ, sampai di temen itu aja, nggak sampai mau masuk ke lingkaran yang berikutnya, yaitu lingkaran persahabatan tuh rasanya nggak mau gitu. Jadi ya udah berhenti di situ. Terus dipancing lagi pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Kalau pancingannya itu nggak kemakan ya kamu cukup bisa simpatik kepada dia ya, gitu sih. Dan percayalah, waktu dia nggak merespon kamu gitu ya, jangan khawatir, masih banyak kumbang-kumbangnya yang lain ya, masih banyak 1000 kumbang yang lain ya. Nah, jadi masih banyak pilihannya, teman-teman. Ingat, pilihan itu ada di dalam tangan kita, ya. Nah, makanya sesi yang minggu depan itu nggak boleh dilewatin, ya. Kalau kamu mau banyak orang yang, kalau kamu banyak attract orang ke dirimu, ya, jadilah orang-orang yang berkualitas. Jadilah orang-orang yang best version-nya kamu, gitu ya. Best version-nya siapa misalnya? Best version-nya Edward, Julius gitu ya. Coba tunjukkan versi terbaiknya Julius itu kayak apa, versi terbaiknya Keisha itu kayak apa, Sienna itu kayak apa, gitu. Itu sih. Ada lagi? Ada, Kak. Bagaimana cara mengetahui pasangan kita nantinya itu sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak? Bentar. Kak, pacaran itu enak nggak sih? Ya enak lah, Victor ini. Kamu ini nggak usah dibahas lah ya itu. Victor ini aneh-aneh aja. Enak lah. Apalagi
Kalau ada seorang yang suka dan menunjukkan rasa sukanya pada kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah menjauh, menolak, atau bagaimana? Ya tadi kan Kak Hendro tadi sudah bilang, kalau misalnya kamu menunjukkan rasa, kalau ada orang yang menunjukkan rasa suka, ya nggak usah sok-sokan lah, nggak usah sok kegantengan atau kecantikan lah, ya. Nggak usah lah, ya biasa aja berteman. Jadi asal kamu, misalnya nih cowok-cowok nih, kalau tahu, misalnya kamu kan tahu nih kelemahannya cewek-cewek apa. Misalnya cewek-cewek itu kan suka perhatian atau apa, ya udah, jangan kasih harapan palsu, jangan baik-baikin, maksudnya jangan kasih perhatian yang lebih lah. Kalau kamu jelas-jelas tahu dia suka sama kamu, kalau kamu kasih perhatian lebih, kasih ya tahu lah, maksudnya kamu tahu lah, maksudnya Kak Hendro perhatian lebih itu apa, nggak usah Kak Hendro detailkan ya, tapi kamu bisa ngerti dengan dirimu sendiri lah, gitu. Itu sih, jadi jangan dikasih kayak gitu sih. Makan apa? Apa? Tanyaannya kamu makan apa? Dan ada di sini kan? Oh, apa itu? Terus menjauh, menolak, enggak ya tadi? Nah, tadi kalau misalnya nih, nah Kak Hendro punya pengalaman nih, ada yang sampai ngomong langsung gitu ya, ngomong langsung. Ya terpaksa Kak Hendro menolak. Maksudnya menolak itu dalam batasan yang seperti ini. Kak Hendro nggak menolak mentah-mentah, tapi kasih batasannya. Aku sama kamu ini kita cuma berteman loh. Jadi jelas. Jadi nggak usah menolak yang, oh aku nggak mau, nggak suka nih sama kamu nih, apa-apa. Nggak perlu lah. Kak Hendro tadi bilang, nggak usah yang gaya-gaya kayak gitu, tapi cukup menolak dengan halus. Menolak dengan halus apa, Kak? Yaitu, kamu ingatkan batasannya. Dia sampai mana? Kamu cuma sahabatku loh. Dan kamu itu, bagi aku, kalau aku menilai kamu itu cuma sahabat aku loh. Nah, itu sudah cukup. Dan dia pasti sudah ngerti apa maksudnya gitu ya. Oke, kenapa Kak Dendi tadi? Ada lagi yang lain? Udah ya? Oke teman-teman, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, nggak masalah, kalian list saja, nanti mungkin nggak bisa selesai di dalam satu ibadah ini, tapi kita nanti bahas di komsel kita masing-masing gitu ya. Nah, pastikan dari pertanyaan-pertanyaan yang Kak Hendro tadi sebutkan, itu kalian bahas, yang apa yang perlu dibahas, yang perlu didiskusikan di komsel itu kalian diskusikan ya. Yang masih belum, misalnya yang masih, Kak aku nggak setuju apa-apa, itu nanti dibahas di komsel ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin sekarang nggak keingetan, nanti bisa dikumpulin dan akan dijawab di komselnya masing-masing. Gitu ya. Oke, sekian hari ini. Yuk kita sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan itu yang memampukan kami, yang menolong kami, yang benar-benar Tuhan yang menjadi guidance di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan, kami percaya bahwa kami utuh di dalam Engkau. Kami bukan single-single yang tidak berkualitas Tuhan, tapi kami single-single yang berkualitas. Karena kami punya Yesus di dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa itu Tuhan, ada di dalam hati kami Tuhan. Itu yang membuat kami beda Tuhan dengan orang-orang di luaran sana Tuhan. Kami punya nilai-nilai, kami punya karakter yang baik. Kami punya banyak hal Tuhan yang unggul daripada teman-teman kami yang lain. Kami nggak perlu takut bahwa kami nggak punya jodoh. Kami nggak perlu takut, kami nggak punya pacar. Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sudah menyediakan yang tepat Tuhan pada waktunya Tuhan. Dan Engkau akan mempertemukan kami dengan orang yang tepat, dengan teman-teman yang tepat, dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga minta Tuhan untuk khususnya untuk cowok-cowok Tuhan yang mungkin hari-hari ini Tuhan seringkali jatuh bangun di dalam hal kekudusan Tuhan. Aku berdoa seperti di Kidung Agung Tuhan Engkau katakan bahwa Engkau akan membangkitkan gairah cinta itu Tuhan tepat juga pada waktunya. Kalau kami hari-hari ini Tuhan masih belum tepat, Tuhan biarlah Engkau yang tidurkan Tuhan nafsu kami, tidurkan Tuhan apa yang tidak seharusnya kami bangkitkan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa cinta itu akan bergairah Tuhan, itu setelah kami tepat pada waktunya, setelah kami siap Tuhan untuk menikah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, Engkau juga berkati kami yang dalam proses pacaran seperti Kak Dendi Tuhan, Engkau juga berkati hubungan mereka, juga hamba-Mu dan Kak Nike, Kak Rudi yang mereka juga menikah Tuhan di dalam pernikahan, biarlah kami tetap Tuhan, Engkau tetap jadi kepala di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Yesus, kami percaya seutuhnya bahwa
Engkau mendatangkan kebaikan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, God bless you.